Jadi kita akan berbicara mengenai judul yang kalau kita baca ini tema, orang langsung lihat ke kiri dan ke kanan. Nggak mau lihat dirinya sendiri. Keharusan memberitakan Injil. Langsung lihat kiri, langsung lihat kanan gitu ya. Biasanya. Nah, saya akan memulai ini dengan kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan sehubungan dengan tema ini. Firman Tuhan ini datang dari 1 Korintus 9. Ayat yang akan kita renungkan bersama-sama adalah dari ayat 16 sampai ayat 18. Nah, kalau kita sudah ketemu ayat itu di Alkitab kita, entah bentuknya itu seperti yang saya pegang ini, ataupun dalam bentuk yang lain, selama itu Alkitab, bukan yang lain, mari kita sama-sama melihatnya. Saya akan membaca yang genap, kita semua baca yang ganjil, begitu seterusnya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan ini. 1 Korintus 9, demikianlah firman Tuhan dimulai dari ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, maka aku lebih apa. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberita aku adalah pusat kesejahteraan yang ditangguhkan kepada. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk, jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya melihat, saya akan memulai dengan ini. Banyak sekali sahabat-sahabat Tuhan Yesus, kekasih-kekasih Tuhan Yesus, yang juga kekasih-kekasih TLCC, yang saya sudah lama nggak melihat, tapi ada bersama kita pada pagi hari ini untuk memuliakan Tuhan bersama-sama. Kita akan sambut dengan tepuk tangan meriah untuk Pendeta Jos dan Ibu. Dan juga di sini di belakang ada Pak Mike dan Ibu, Bu Grace. Kita sambut mereka. Ada Oma Esther di belakang, Oma Esther. Ya, Oma Esther dan tim. Oke. Dan ada yang dari tengah hutan, Bang Teddy. Kita sambut. Oke. Alright, kita mulai ya. Keharusan memberitakan Injil. Langsung lihat kiri, lihat kanan. Siapa ini yang dimaksud, ini siapa? Yang jelas pasti bukan saya, kan begitu. Begitu baca ini. Nah, saya mau ajak kita untuk ke ayat emas kita hari ini, yaitu ayat 16 dari 1 Korintus 9. Dengan pelan dan jelas saya akan bacakan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dengan jelas firman Tuhan ini mengatakan melalui mulut Rasul Paulus yang dia tulis ini ya, firman Tuhan. Bahwa memberitakan Injil adalah keharusan bagi Paulus. Karena ini adalah firman Tuhan, maka setiap orang yang di bawah otoritas firman Tuhan, di bawah pengaruh firman Tuhan, ini berlaku untuk setiap orang itu. Jadi tetap boleh lihat kiri yang ke kiri, boleh juga lihat yang ke kanan, bahkan ke belakang, ke depan, boleh lihat dan katakan bahwa keharusan memberitakan Injil berlaku untuk Anda. Let's do it. Let's do it. Kiri. Keharusan memberitakan Injil berlaku untuk Anda. Kanan. Keharusan memberitakan Injil berlaku untuk Anda. Oke. Karena itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa Rasul Paulus katakan seperti itu? Bahwa memberitakan Injil adalah keharusan bagi dia. Mengapa Rasul Paulus katakan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil ini? Nah, kalau kita baca di dalam konteks kita hari ini tadi ya, kita barusan tadi sudah mengatakan dengan tepat jempol bahwa itu adalah tugas kita yang di kiri, di kanan, di belakang, di depan, termasuk diri kita.
Ada yang mengatakan, Pak Pendeta, bukankah itu yang ditulis di dalam firman Tuhan? Artinya sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, itu kewajiban saya sebagai orang Kristen untuk memberitakan Injil. Makanya dibilang keharusan memberitakan Injil. Ada juga yang bilang begini, firman Tuhan katakan itu, dan saya belajar di sekolah minggu, saya belajar di care group, kita belajar di altar keluarga mengenai ini. Maka sebagai murid yang baik, sebagai orang tua yang baik, imam di dalam keluarga yang baik, sebagai guru sekolah minggu yang baik, sebagai pemimpin care group yang baik, saya harus dong memberitakan Injil. Ada yang bilang begitu loh. Saya katakan di sini itu tidak salah. Tapi mari kita lihat apa sih sebenarnya yang menyebabkan Rasul Paulus katakan itu. Dan di dalam satu ayat tadi dia mengatakannya 2 kali. Yang pertama jelas tadi, yang kedua tersirat, tapi justru lebih kencang lagi dia katakan itu. Celakalah aku. Nah, kalau kita lihat konteks daripada kehidupan Rasul Paulus dimulai dari awal sampai kemudian dia kenal dengan Tuhan Yesus, maka kita akan tahu bahwa pada saat Rasul Paulus mengatakan ini, hatinya dipenuhi oleh love. Hatinya dipenuhi oleh kasih. Gimana bisa katakan begitu, Pak Pendeta? Jauh banget. Yang tadi pertama adalah kewajiban sebagai seorang Kristen. Kewajiban sebagai seorang ayah yang adalah imam di dalam keluarga. Kewajiban seorang guru. Nah, sekarang kita ngomongin mengenai love, mengenai kasih. Memang kalau kita hanya melihat ayat yang barusan kita baca, agak sulit kita nyampe ke arah situ. Nah, kita perlu ayat-ayat pembimbing untuk sampai ke arah situ. Nah, ini salah satu yang saya mau sampaikan, bahwa kalau kita membaca firman Tuhan, jangan baca firman itu doang. Jangan baca ayat itu doang. Jadi baca konteks kecilnya, baca konteks besarnya, dan cari hubungan antara ayat termaksud dengan ayat yang lain. Nah, dari situ baru kita mendapatkan pesan yang datangnya dari Tuhan secara keseluruhan dan secara to the point. Jadi kita lihat yang lain. Nah, saya akan mengajak kita untuk ayat pembimbing pertama kita dari Yohanes 17 ayat 4. Saya akan bacakan. Di depan kita ada, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat ini dikatakan sendiri oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan bahwa dia mempermuliakan Tuhan Allah Bapanya di surga dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan Allah Bapanya di surga kepadanya untuk melakukan. Tersirat daripada ayat ini adalah, dari mana Tuhan Yesus tahu pekerjaan itu? Adalah dari firman Bapanya. Firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan. Dia taunya dari firman Tuhan. Dan salah satu daripada yang dikehendaki oleh Bapanya yang ada di firman Tuhan. Kenapa dia datang ke dunia ini? Salah satunya, banyak. Tapi salah satunya adalah memberitakan kabar baik dari Tuhan, memberitakan Injil, sharing the gospel. Itu adalah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ayat pembimbing kedua untuk mendekatkan kita kepada pengertian yang dimaksud oleh firman Tuhan melalui Paulus tadi, masih kita lihat di Yohanes, tapi ini dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Di situ firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah itu kasih. Pada saat kita membaca tadi Yohanes 17 ayat 4, alasan daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus, melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat 4 ini adalah karena kasih. Tuhan adalah kasih.
Yesus adalah kasih. Roh Kudus adalah kasih. Mereka memiliki kasih dan mengasihi satu sama lain. Itu yang perlu kita tangkap. Mereka adalah kasih. Dan pada saat firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 berkata Allah adalah kasih, kita langsung bisa melihat implikasinya. Satu, kasih terhadap diri Tuhan sendiri. Tuhan mengasihi dirinya sendiri. Dalam hal ini Kristus mengasihi Bapanya di surga. Dan Tuhan mengasihi umat manusia yang Dia ciptakan. Yohanes mengatakan itu dengan jelas di pasal 3 ayat 16 bahwa Tuhan mengasihi dirinya sendiri dan Tuhan mengasihi orang-orang yang Dia ciptakan. Jadi kehidupan Tuhan kita, kehidupan kita di gereja kita di TLCC adalah mengenai kasih. Bukan mengenai kewajiban orang Kristen. Bukan mengenai kewajiban seorang guru sekolah minggu. Bukan mengenai kewajiban pemimpin care group. Tapi landasannya adalah kasih. Mengetahui itu kita kembali ke apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Di 1 Korintus 11 ayat 1. Rasul Paulus katakan, ikutlah teladan saya seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan ini dikatakan di dalam konteks 1 Korintus, ya, surat itu. Dengan kata lain, implikasinya bisa kita tangkap. Bahwa yang namanya Kristus mengasihi Bapanya di surga dan mengasihi manusia, itu pula lah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengasihi Tuhan. Rasul Paulus mengasihi manusia. Dan itu pula lah yang dikehendaki oleh 1 Korintus 11 ayat 1 ini bagi kita. Bagi kita di TLCC. Bagi kita di Care Group Victory, Alpha Omega, Abdil. Bagi kita di sekolah minggu. Untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan di dalam konteks ini, berdasarkan apa yang barusan saja kita bicarakan, memberitakan Injil. Jadi pada saat kita tadi menengok ke kiri dan berkata itu Anda, pada saat kita menengok ke kanan, ke belakang, ke depan dan kita katakan itu Anda, yang mana itu kita kutip dari firman Tuhan, landasannya adalah kasih. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah kasih. Dan pada saat kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus Tuhan ada di kita, itu adalah kasih. Jadi di dalam kita beroperasi, artinya melakukan kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, khususnya saya berbicara di TLCC. Ingatlah apa yang firman Tuhan katakan. Kasih. Itu semua adalah kasih yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita hidupi. Itulah sebabnya 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan oleh firman Tuhan melalui Rasul Paulus, memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kita lihat di balik pernyataan itu. Di balik pernyataan itu adalah jika Rasul Paulus, artinya kita semua ini, di TLCC ini artinya tidak memberitakan Injil, maka kita mengingkari kasih. Kita tidak percaya akan kasih. Artinya kita katakan di dalam diri saya tidak ada kasih. Kalau Rasul Paulus di situ misalkan dia tidak memberitakan Injil, dikatakan celakalah. Maka kalau dia betul-betul tidak memberitakan Injil, maka dia mengingkari Tuhan. Siapa di sini yang mau dibilang mengingkari Tuhan? Saya mengimani tidak ada satupun. Siapa di sini yang sekarang percaya bahwa kita adalah kasih? Kehidupan kita adalah kasih. Kita percaya bukan? Amin. Barusan tadi, beberapa ayat. Barusan tadi kita renungkan bersama. Kasih ada di dalam kita. Dan manifestasinya, perwujudannya salah satu adalah memberitakan Injil.
Jadi sudah jelas Rasul Paulus di sini sedang berbicara dia seorang pendeta besar. Kewajiban dia sebagai pemimpin agama untuk memberitakan ini. Enggak, tapi karena kasih. Kalau saudara saya yang duduk di depan saya ini bertani di Medan, bukan di kotanya kan, di hutan di sana. Dia memberitakan Injil di sana, dan itulah kenyataannya. Foto-foto dikirimkan di CG. Itu bukan karena dia adalah seorang wakil gembala CG di TLCC, bukan. Tapi karena dia ada kasih di dalam diri dia. Kasih yang adalah Tuhan sendiri melalui Roh Kudus Tuhan di dalam diri dia, maka dia mengabarkan Injil. Dan saya imani setiap kita yang ada di ruangan ini menghidupi hal yang sama. Mengabarkan Injil karena kasih. Kita tidak mau mengingkari kasih. Kita tidak mau mengingkari Tuhan. Yang salah satu ekspresinya adalah mengabarkan Injil. Pak Pendeta enak aja ngomong seperti itu kan. Pernah nggak ketemu dengan orang-orang yang sangat sulit untuk dikabari Injil? Bahkan saya baru ketok rumahnya aja sudah dimaki-maki. Ini pasti mau kabarin nih tentang Tuhan Yesus nih. Kita nggak ada tempat kayak gitu di rumah. Pak Pendeta kan belum ngalamin yang seperti itu. Kita nggak akan diskusiin itu. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah kesaksian dari si orang yang mengatakan bahwa mengabarkan Injil adalah keharusan. Rasul Paulus sendiri. Kesaksian itu ada di 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 16. Saya akan bacakan. Nanti di rumah kita ulang lagi. Ini adalah kesaksian yang sangat penting. Ayat 12. Firman Tuhan katakan, saya mengucapkan terima kasih kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Ini Rasul Paulus berbicara. Ia sudah memberikan kekuatan kepada saya untuk melayani dia. Dan ia menganggap saya layak untuk tugas itu. Walaupun dahulu saya memfitnah dan menganiaya serta menghina dia. Dan saya malah dilimpahi dengan rahmat Tuhan. Ia memberikan kepada saya kemampuan untuk percaya kepadanya dan mengasihi sesama manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada saat Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan ini atas perintah daripada Tuhan, kita boleh memikirkan bahwa yang dia pikirkan itu adalah Stefanus. Salah satunya. Ingat Stefanus? Dia dirajam mati karena imannya kepada Tuhan, karena Injil, karena dia memberitakan Injil. Yang dia ingat itu salah satunya adalah bagaimana pada saat itu Stefanus diseret, kemudian ditelanjangi, dibuka bajunya, batu demi batu dilempar ke Stefanus, yang pada saat itu berdarah-darah, dan Paulus yang waktu itu Saulus berdiri melihat si Stefanus yang sedang dirajam itu, dan dia katakan, itu salah satu yang dia bayangkan. Betapa kejamnya dia terhadap Tuhan Yesus. Yang dinyatakan dengan mempersekusi, bahkan sampai menyeret, membunuh, menganiaya, menghina orang-orangnya Tuhan Yesus. Itu yang dia bayangkan. Dan kemudian yang dia bayangkan lagi adalah bukannya dia dihukum mati karena apa yang dia lakukan itu, tapi justru dia dilimpahi dengan rahmat. Dia diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan Yesus. Dia dilayakkan, dia diberi kekuatan. Di sini firman Tuhan katakan, dia diberi iman, dia diberi kasih di dalamnya. Kalau kita sebagai manusia normal berada di dalam posisi itu, di mana kita merusak seseorang, menghina, menghancurkan seseorang, tapi kita dibalasnya dengan kebaikan. Justru diajak untuk datang ke rumahnya, menikmati hidangan bersama-sama. Dan dia tahu kita memerlukan bantuan, justru kita dibantu. Dan dilakukannya semua itu untuk alasan karena dia mengasihi kita. Bagaimana
perasaan kita. Bagaimana perasaan Paulus? Kejahatannya dibalas dengan kasih. Dan pada saat kasih itu masuk di dalam apa yang kita sedang bicarakan ini, itu adalah Tuhan sendiri melalui Roh Kudusnya yang masuk ke dalam Rasul Paulus setelah dia terima Tuhan Yesus di pertemuan di Damsyik itu. Dan kasih itu masuk ke dalam Paulus yang membuat Paulus mengasihi Tuhan dan membuat Paulus mengasihi sesama manusia. Yang mana salah satu daripada ekspresi kasih itu adalah dia harus memberitakan Injil. Itu tadi ayat 12 dan ayat 13-14. Ayat 15 memperkuat itu. Dikatakan juga bahwa sungguh benar perkataan ini. Sebab itu patutlah diterima dan dipercaya sepenuhnya oleh kita semua. Baik yang ada di sini maupun dimanapun. Bahwa Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan sayalah orang berdosa yang paling jahat. Pengakuan itu secara tersirat menunjukkan kepada kita semua, kepada seluruh dunia, bahwa dia mengakui kasih Kristus itu lebih daripada semuanya yang pernah dia hidupi. Bahkan lebih dari kejahatan yang paling jahat yang pernah dia lakukan, dosa yang paling besar yang dia pernah hidupi, dia akui. God, your love is bigger than everything. Tuhanku, kasihmu lebih dari segala-galanya. Itu loh keharusan memberitakan Injil, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kasih. Kita ada kasih di keluarga kita, kita aminin itu. Kita ada altar keluarga itu. Artinya di dalam keluarga kita harus ada memberitakan Injil. Ayah ke anak, ibu ke anak, kakak ke adik, harus terjadi di keluarga itu. Kita memiliki kasih di dalam kehidupan kita berkelompok kecil. Artinya di dalam kelompok kecil itu harus ada pemberitaan Injil. Pemimpin kelompok ke anggota baru. Pemimpin kelompok ke saudaranya, anggota kelompok, anggota care group itu punya saudara loh. Belum tentu dia kenal Tuhan Yesus loh. Kalau kita ada kasih di dalam care group kita, maka kita akan melakukan mengabarkan Injil tadi. Dan begitu juga di gereja kita. Kasih sangat kental di sini. Artinya apa? Di gereja kita, setiap kita mengabarkan Injil. Ke keluarga kita, di tempat kerja kita, di sekolah kita. Kita aminin gak itu? Amin bukan? Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya akan menutup dengan 1 Timotius 1 ayat 16. Yang mana ini kelanjutan daripada kesaksian Rasul Paulus. Begini firman Tuhan katakan. Tetapi justru oleh sebab itulah, oleh sebab si Paulus adalah pendosa besar, Allah mengasihani saya supaya Kristus Yesus dapat menunjukkan seluruh kesabarannya terhadap saya, orang yang paling berdosa ini. Kalimat berikutnya ini yang saya mau pakai sebagai penutup. Dan ini menjadi suatu contoh untuk semua orang yang nanti akan percaya kepadanya, kepada Yesus. Dan mendapat hidup sejati dan kekal. Artinya, salah satu dari penafsiran bahwa kita dan kemudian yang akan kita jangkau atas kekuatan dari Roh Kudus, itu akan menjadi contoh bagi setiap orang yang akan percaya kepada Tuhan dan akan mendapatkan hidup sejati dan kekal, antara lain dengan memberitakan Injil. Kalau kita saat ini masih juga memikirkan ini, ada kontroversi ini. Keharusan memberitakan Injil ini kontroversi ini. Bukankah kita menjadi bagian dari keluarga Kristus? Kita bebas. Boleh memberitakan, boleh enggak. Yang penting datang ke gereja. Yang penting kasih perpuluhan.
Yang penting melayani. Tapi mengenai pemberitaan Injil, bebas. Kalau kita masih berpendapat seperti itu, maka kita lihat lagi ini. Kalimat terakhir 1 Timotius 1 ayat 16. Dan ini menjadi suatu contoh untuk semua orang yang nanti akan percaya kepadanya dan mendapat hidup sejati dan kekal. The essence, intinya adalah beritakanlah Injil. Itu kasih. Kasih Tuhan Yesus antara lain adalah memberitakan Injil bentuknya. Untuk mengakhiri semua ini, mari kita lihat penerapannya seperti apa sih di dalam memberitakan Injil, di dalam menghidupi kasih. Penerapan yang paling jelas ada di 1 Korintus 9 ayat 16 tadi, yaitu ayat emas kita tadi. Di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, saya akan bacakan itu supaya kita ingat, terpatri di dalam pemikiran kita. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kata sebab, kalimat sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ditafsirkan secara tersirat bahwa memiliki kasih. Kasih akan Tuhan, kasih akan manusia. Yang salah satu perwujudannya adalah harus memberitakan Injil adalah panggilan Tuhan. Itu secara tersirat disampaikan oleh 1 Korintus 9 ayat 16. Artinya bahwa setiap kita yang ada di ruangan ini, Tuhan menghendaki kita untuk menghidupinya. Tuhan menghendaki kita untuk memberitakan Injil tanpa pertanyaan, tanpa debat, tanpa kontroversi, karena itu panggilan. Enggak, saya cuma mau jadi orang Kristen aja, yang penting baik. Saya dipanggil loh jadi orang Kristen itu. Kita nggak bisa jadi orang Kristen berdasarkan kemauan kita. Itu di kitab Yohanes. Jadi kita dipanggil untuk jadi orang Kristen. Bersama panggilan itu adalah panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Itu adalah perwujudan pertama. Adalah yang kita hidupi sebagai panggilan kita kedua. Yang kedua adalah masih dari ayat emas kita. Kali ini adalah aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Maka kita, TLCCR, menghidupi kasih tadi. Dan perwujudannya adalah memberitakan Injil. Dikehendaki oleh firman Tuhan untuk kita hidupi dengan rendah hati. Artinya apa? Salah satu artinya adalah bahwa pengikut Yesus hanyalah alat dari Tuhan, dari Roh Kudus Tuhan di dalam mengasihi dan memberitakan Injil. Kita ini sebagai alat. Jangan salah tangkap. Yang saya maksud bukan kalau kita ini sebagai alat, maka kita kalau nggak mau dipakai ya oke, kalau nggak mau dipakai ya oke. Bukan itu yang saya maksud. Dan penafsiran yang ada tidak berbicara mengenai itu. Yang dibicarakan adalah bahwa kerendahan hati di sini adalah secara sempurna, 100% menerima untuk dipakai menjadi alat. Berapa di antara kita yang kalau dibilang kamu ini alatnya si ini, kamu bonekanya si ini, kamu ini, yang kita bilang puji Tuhan saya bonekanya dia. Kagak ada kan? Kenapa kita nggak mau terima hal-hal seperti itu? Di dalam konteks kita ini memberitakan Injil, kalau kita dianggap boneka memberitakan Injil, tentu saja ada keegoan kita kan, ada rasa bangga diri kita bukan? Masakan saya boneka? Memerlukan kerendahan diri yang absolut, yang mutlak untuk kita menerima keberadaan kita sebagai alat dari Tuhan. Itu yang kedua yang dikehendaki oleh firman Tuhan untuk kita hidupi sebagai penerapan bagi kita. Dan yang terakhir, ini kebanyakan dilewatkan, 1 Korintus 9 ayat 16. Di bagian terakhir itu Rasul Paulus dengan tegas katakan, celakalah aku jika aku tidak memberikan Injil. Kira-kira nadanya seperti apa sih Rasul Paulus bicara seperti itu? Intonasinya seperti apa sih? Ada yang bilang begini,
Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku. Datar, tidak ada tekanan, hanya pernyataan. Tapi ada yang bilang, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Intonasi yang serius, intonasi yang berat. Dan itulah kalau kita lihat dari bahasa asli ini, exclamation ini. Ini adalah suatu pernyataan yang ditekankan betul-betul. Artinya apa? Salah satu penafsirannya adalah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Yang penafsirannya adalah memiliki kasih terhadap Tuhan dan manusia. Yang perwujudannya adalah harus memberitakan Injil. Itu sangat penting. Waktunya tidak banyak lagi. Itu ada di firman Tuhan. Jadi bukan hanya kita harus bersedia untuk dijadikan alat. Bukan hanya kita menghidupi panggilan kita. Tapi kita atas bimbingan dari Roh Kudus melakukan itu now. Kita lakukan dengan sense of urgency. Kita lakukan hari ini. Waktunya nggak banyak. Jadi di keluarga kita belum ngomongin nih tentang Injil ke anak-anak kita. Do it now. Kita belum ngomongin nih tempat kelompok kecil kita ke orang-orang yang mampir kebetulan ke kelompok kecil kita. Dikasih tahu rumahnya di mana, WA-nya berapa. Dan kita belum ngomongin Injil. Do it now. Itu yang dibilang Paulus. It's urgent. Hari ini kita harus lakukan. Kalau kita di gereja kita, ada tamu datang ke gereja kita, dibawa oleh teman kita ke sini, dan kita tahu, tapi dia jalan, gak ada yang negur segala macam. Ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Do it now. Lakukan segera. Waktunya gak banyak. Go. Itu yang dimaksud. Keharusan memberitakan Injil. Saya mengimani hari ini urapan Roh Kudus begitu kental di gereja kita. Yang kita semua ada di... Amin, kita mengamini itu kan? Dan itu juga saya mengamini kasih itu bertebaran dengan luar biasa di kita-kita yang ada di ruangan ini. Amin. Itu terbawa ke rumah. Itu terbawa nanti ke care group. Terbawa ke tempat kita bekerja. Terbawa. Kenapa? Karena kita doakan hari ini bahwa urapan Roh Kudus tidak hanya terjadi di ruangan gerejanya Tuhan ini, TLCC. Tapi akan terbawa oleh anak-anaknya Tuhan kemanapun Tuhan bawa mereka untuk bertemu dengan orang-orang yang Tuhan mau jangkau. Dan kita mengingat sebagai penerapan itu, ingat pada saat kita melihat orang-orang itu di dalam kehidupan kita. Number one, we are called. Kita dipanggil untuk mengasihi orang-orang itu dan memberitakan Injil. Kedua, rendahkan diri kita serendah-rendahnya untuk dipakai sebagai alat. Artinya, jangan pikirkan, aduh kalau saya nanti ditolak, saya ngomong begini, dia menolak, malunya kayak apa. No, itu bukan salah satu yang dibicarakan di sini untuk kita hindari. Justru itu kita ambil. Karena kita adalah serendah. Yang terakhir adalah do it now. Do it now. Itu yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup renungan firman Tuhan hari ini.